Bahlil gak akan bisa digantikan oleh siapapun dan ini adalah alasannya. Kalau sampai benar apa yang disampaikan oleh Pak Purbaya, kasihan rakyat kecil dibohongin mulu. Udah gitu harga beli di lapangan rata-rata di atas 20.000 PA. Itu abang udah tahu harga 12.750 itu harga dari Pertamina ke end user apa harga Pertamina ke sub sama agen? Cari tahu dulu bang, jangan tiba-tiba jadi provokator nanti antara pemerintah dan rakyat lagi, Menteri Keuangan. Saya nggak dukung Bahlil dan nggak mendukung Menkyu juga ya. Cuman kita berpikir positif aja buat ke depan. Menurut Pak Purbaya, harga LPG setelah subsidi adalah Rp12.750, sedangkan menurut Bahlil, harganya adalah Rp18.000. Kira-kira siapa yang benar dan siapa yang bahlul ya? Yang salah maksudnya. Bahlil gak akan bisa digantikan oleh siapapun dan ini adalah alasannya. Pertama, Bahlil itu adalah boneka dari kerajaan Solo. Oke? Kalian ingat di saat dia bisa mengganti posisi Erlangga, itu kalian tidak boleh singkirkan dan anggap remeh. Golkar itu partai besar dan bisa digantikan oleh Bapak Bahlil. Poin pertama. Poin kedua, dari banyaknya review negatif terhadap Bapak ini masih bisa duduk nyaman di kekuasaan. Ketiga, jejak karirnya yang sangat mentereng. Dari ojol bisa sampai Menteri SDM. Dan SDM ini cukup tricky. Yang tahu-tahu aja, oke. Kementerian SDM itu menaungi ada pertambangan dan kawan-kawan. Cukup tricky, cukup ladang subur. Ladang yang cukup subur. Jadi saya bisa bilang, bisa dipastikan Bahlil ini akan sangat nyaman duduk di sini. Kenapa? Dia adalah pemimpin partai. Poin pertama itu tidak bisa dilupakan. Kedua, dia adalah boneka dari geng Solo. Boneka dari geng Solo. Dia adalah mungkin bisa dikatakan tangan kanannya geng Solo. Bisa diperhatikan dari tingkah laku dia yang bisa menang dan bisa mendapat posisi ketua umum Golkar yang dimana dulu diisi oleh Bapak Erlangga. Coba kalian pikirkan seberapa berpengaruhkah Bapak Bahlil ini. Ini menjadi suatu pertanyaan. Sebelumnya dia menjadi, seingat aku, mungkin correct me if I'm wrong, dia sebagai Menteri Investasi, dari mana sangat ladang subur juga. Mungkin Bahlil tidak bisa diganti. Kenapa? Karena dia pegang kartu as yang sangat banyak. Siap main kartu dia. Jadi untuk kawan-kawan berharap dia akan untuk di reshuffle, menurut saya tidak akan. Jadi itu alasannya. Dia punya backingan yang kuat, dia punya kartu as yang banyak, dia berada di ladang yang subur sehingga dia punya uang yang banyak. Jadi kita harus sadar dia tidak akan dengan mudah digantikan. Dia juga menduduki posisi strategis di Partai Golkar. Sekian dari kita, thank you. Adu data Purbaya versus Bahlil soal LPG 3 kg. Netizen lebih percaya Menteri Keuangan. Perbedaan pandangan antara dua menteri dalam Kabinet Presiden Prabowo Subianto kembali menyita perhatian publik. Kali ini, giliran Menteri Keuangan, Menkeu, Purbaya Yudi Sadewa, dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM, Bahlil Lahadalia. Kedua menteri ini bersitegang soal data subsidi energi, terutama terkait LPG 3 kg. Dalam pernyataan terpisah, Purbaya mengungkap bahwa harga keekonomian LPG 3 kg saat ini mencapai Rp42.750 per tabung. Jauh lebih tinggi dibanding harga jual ke masyarakat yang hanya Rp12.750. Artinya, ada selisih sekitar Rp30.000 per tabung yang ditanggung negara sebagai subsidi. Namun, pernyataan ini ditanggapi kritis oleh Bahlil. Ia menyebut data tersebut belum final, karena masih dikaji bersama Badan Pusat Statistik BPS dan BPH Migas. Itu mungkin Menkeu salah baca data. Mungkin beliau belum dapat masukan yang tepat dari Dirjen maupun timnya, ujar Bahlil saat ditemui di kantor BPH Migas. Akpelak, jika adu data kedua. Kabinet Merah Putih tersebut ditunggu-tunggu publik. Siapa yang benar? Ternyata pernyataan Bahlil justru memicu gelombang reaksi dari publik. Di media sosial, sebagian besar netizen menyatakan dukungannya kepada Menteri Keuangan. Secara terbuka, netizen menyebut lebih percaya pada kredibilitas dan data yang disampaikan Purbaya. Kami lebih percaya Purbaya daripada Bahlil, tulis akun @edi.
Kurniawan 315. Hal senada juga disampaikan akun @asban_234 yang menulis, "Saya sebagai rakyat mendukung Purbaya." Banyak dari mereka menyoroti latar belakang pendidikan dan rekam jejak kedua tokoh ini. Salah satu komentar yang cukup tajam datang dari akun @susila_cahyono yang menyinggung kredibilitas akademik ITB plus Purdue University X, Universitas Ruko plus ijazah nyolong. Ya jelas, lebih percaya Purbaya lah. Tak hanya kritik, sebagian warganet bahkan menyerukan agar Bahlil dicopot dari jabatannya sebagai Menteri ESDM. Komentar seperti, "Kapan orang ini diganti ya?" Dari akun @mahendrajaya83 menunjukkan ketidakpuasan publik terhadap kinerja dan pernyataan sang menteri. Meskipun belum ada tanggapan lanjutan dari kedua menteri pasca polemik ini, publik kini menunggu, terutama penjelasan resmi dari pemerintah soal angka subsidi energi yang sebenarnya, serta siapa yang sesungguhnya memiliki data paling akurat.